Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi, salam equilibrium. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Walaupun di tengah pandemik saat ini, Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, langsung saja ke pembahasan materi, bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri, kecenderungan dunia kerja saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus memiliki jumlah lebih atau nilai lebih, baik itu dari tingkat pendidikan maupun dari tingkat keterampilan tertentu. Sementara ini, banyak tenaga kerja di pasaran yang berpendidikan rendah. Ini berarti tenaga kerja tersebut belum siap pakai. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas atau mutu tenaga kerja, baik itu dari pihak pemerintah, pihak swasta maupun dari individu itu sendiri. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, salah satunya adalah dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan dengan tujuan untuk melatih orang atau tenaga kerja menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Upaya selanjutnya dari pihak swasta. Nah, apa sih yang dilakukan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Salah satunya adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa atau mahasiswa untuk melakukan praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Nah, dengan adanya program magang ini akan memberi pemahaman secara lebih baik kepada para calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, para calon tenaga kerja mampu akan mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan atau keterampilan yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Akhir dari pihak individu. Apa sih yang dilakukan oleh pihak individu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang pertama, membekali dirinya dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Nah, seseorang harus dibekali dengan kemampuan atau keterampilan yang disyaratkan oleh perusahaan, seperti keterampilan komputer misalnya, atau pintar dalam berbahasa Inggris dan sebagainya. Yang kedua, harus menanamkan jiwa wirausaha. Jadi tenaga kerja tidak harus bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Nah, tenaga kerja itu bisa menciptakan peluang dengan mengembangkan kemampuan atau bakat yang dimilikinya, seperti membuat produk baru sehingga nanti akan diperjualbelikan. Nah, itu upaya yang dilakukan oleh baik dari pihak swasta, pemerintah maupun dari individu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia dapat menjadi permasalahan pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas 5 permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Permasalahan pokok ketenagakerjaan adalah sejatinya masalah pengangguran. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, di Indonesia jumlah angka pengangguran meningkat sebanyak 3,7 juta orang akibat pandemik. Semakin banyaknya tingkat pengangguran, maka akan menghambat pembangunan ekonomi dan mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, permasalahan pengangguran menjadi PR untuk kita semua, bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. Oke, permasalahan yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik memproyeksikan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak kurang lebih 271 juta jiwa. Hal ini semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka apabila belum tersedianya lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan semakin bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah atau belum terampil dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Hal ini tentu akan mengakibatkan rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang atau jasa. Permasalahan yang keempat, penyebaran angkatan kerja di Indonesia tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun, kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak merata. Ya, permasalahan yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, atau adanya ketidakadilan dalam dunia kerja. Seperti akhir-akhir ini dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR, banyak sekali aturan-aturan yang menyimpang atau adanya ketidakadilan terhadap tenaga kerja, sehingga menimbulkan pro atau kontra di kalangan masyarakat. Nah, itu 5 permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Nanti tugasnya kalian mencari salah satu permasalahan di Indonesia dan bagaimana sih peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, pertemuan kali ini dicukupkan sampai materi mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem upah. Semoga ilmu atau materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami oleh kalian semua dan dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.